Ya, dan untuk informasi lebih lanjut terkait pengungkapan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 7 tersangka ini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Bangkalan, AKBP Wiwit Ari Wibisono. Ya, selamat siang Pak Wiwit. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, mungkin secara singkat kronologis dari kasus pembunuhan yang berlatar belakang tidak ingin tersaingi dalam Pilkades di Bangkalan ini seperti apa Pak Wiwit? Ya, jadi korban datang ke kantor DPMD yang ngurusin masalah Pilkades, namun dia tidak masuk. Lanjut dia keluar melanjutkan perjalanannya hingga kira-kira 200 meter sebelah kiri ataupun sebelah timur dari kantor DPMD tersebut dihadang oleh pelaku dengan menggunakan mobil jenis CR-V. Dihadang sepertinya ditabrakan karena memang ada plat nomor dari mobil pelaku ini tertinggal, jatuh dan patah. Lalu juga mobil dari korban ini juga ada penyok sedikit dan pelaku ini turun menggedor-gedor pintu, terjadilah pembunuhan di situ. Terjadilah pembunuhan di sana dan ada beberapa rekan dari korban yang berupaya menolong 2 orang, lalu satunya juga dibacok dan kritis di rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Dan satu lagi alhamdulillah walaupun terluka tetapi masih selamat. Ya. Dan selanjutnya pelaku dengan mobilnya, dengan ada mobil satu lagi jenis Innova, kabur ke arah barat. Dan sementara ini untuk mobil masih dalam daftar pencarian barang karena memang belum ketemu. Dan setelah kejadian kita amankan ada 2 pelaku dari kubu pelaku ini yang membawa sajam juga, yang terindikasi ikut dalam kebersamaan itu. Lalu kami cepat gerak ke rumah terduga pelaku dan di sana kami menangkap juga beberapa orang, ada 4 orang kalau tidak salah, kita tangkap, kita amankan juga, membawa sajam juga dan kita amankan dan kita lanjut dengan pemeriksaan. Dan keesokan harinya tersangka utama yang melakukan pembacokan itu inisial G kami tangkap dan mengakui bahwa dia yang membacok korban tersebut. Sempat saksikan di konferensi pers tadi, ini dilatar belakangi tidak ingin tersaingi ya Pak ya? Dan apa betul pelaku dan korban ini juga masih ada hubungan persaudaraan? Ya, jadi semuanya itu masih bersaudara semua, baik itu pelaku, baik itu korban, memang masih bersaudara. Dan korban ini adalah dari kubu pihaknya yang tidak lulus ataupun tidak lulus verifikasi calon KD, sedangkan pelaku ini dari kubu yang eh, memang dia lulus calon verifikasi kepala desa, seperti itu. Dan mereka masih bersaudara semua, masih ada aliran darah. Ya, kalau dilihat dari kronologis yang Anda sampaikan tadi, korban dicegat di perjalanan di dalam dengan mobil, apakah bisa juga dikatakan ini ada pembunuhan berencana? Ya, jadi kita tetap terapkan pembunuhan, pengeroyokan juga sampai akhirnya meninggal, dan sajam, dan juga pembunuhan berencana juga kita masukkan. Dan semua ini masih dalam taraf pengembangan karena bukti-bukti lainnya masih kita kirim ke lapor untuk bisa membuktikan secara crime scientific investigation. Ya, saya mau konfirmasi kembali, tersangka G itu punya peran sentral dan dia adalah dari pihak yang lolos verifikasi begitu ya Pak Wiwit Ya, ya? benar, benar. Ya. Nah, kemudian dari ketujuh tersangka yang sudah dihadirkan tadi di konferensi pers, apa ada perangkat desa ataupun panitia pilkades yang terlibat? Ya, tersangka utamanya yang melakukan pembacokan itu adalah seorang kepala desa. Seorang kepala desa dari desa Bulung. Desa Bulung. Ya, dan kemudian apa kemungkinan ada penambahan tersangka terkait kasus Ada, ini? ada.
nama-nama sudah kita kantongi dan tinggal kita cari saja keberadaannya di mana. Insya Allah akan terus berkembang ini. Mhm. Ya, berarti dapat dilihat di daerah Bangkalan saat ini sedang dalam pesta kontestasi pemilihan kepala desa ya Pak Wiwit ya? Ya, Ya, masih dalam rangkaiannya Mbak, ya, ya, pencoblosan. ya Pencoblosannya itu pertengahan Mei. pertengahan Mei nanti ya. Ya, terkait kasus ini dengan meninggalnya 2 orang dan 1 orang menderita luka parah karena motif persaingan dalam pemilihan kepala desa dari pihak kepolisian Polres Bangkalan, imbauan seperti apa yang bisa Anda bagikan kepada khususnya warga yang ada di Bangkalan? Ya, untuk warga di Bangkalan, ada semboyan di Bangkalan itu, Madura itu, Tretan Dipi, yaitu saudara sendiri, Setong Dere. Semboyan-semboyan itu sangatlah bagus. Dan apabila memang itu diterapkan, sangat-sangat bagus sekali. Terlebih, terkadang sering kejadian itu menimpa saudara kandungnya sendiri ataupun satu aliran darah, masih sepupu, garis keturunan, darah masih ada. Itu sangat sekali disayangkan. Andai kata semboyan itu tetap digunakan, dipakai, alangkah guyupnya Bangkalan tersebut. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini dan akan kita temui juga Hari Raya Idul Fitri bisa sama-sama saling merenung dan mengintrospeksi diri agar bisa saling bermaafan juga dan agar bisa guyup rukun, terapkan semboyan Setong Dere, Tretan Dibi, yang pada akhirnya kita bisa sama-sama saling menjaga agar tidak terjadi hal-hal serupa di kemudian hari. Yeah. Sehingga gelaran Pilkades ataupun kegiatan-kegiatan lainnya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Aman dan lancar. Ya. Ya. Baik, terima kasih Kapolres Bangkalan AKBP Wiwit Ari Wibisono sudah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, salam presisi. Salam presisi.